Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hayatun Nur Fitriani, NIM 19070061 dari PG PAUD IKIP Siliwangi Angkatan 2019. Coba kita lihat, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan keluarga. Miskomunikasi antara orang tua dan anaknya, terutama anak yang berusia remaja, yaitu anak yang menginjak bangku sekolah SMA. Mungkin anak kurang diperhatikan atau kurangnya saling bersosialisasi, kurangnya ngobrol bersama orang tua, dan kurangnya keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Dan ini akan menjadi permasalahan komunikasi dalam keluarga. Sebelum kita intip, bagaimana sih tips-tips untuk membuka keran komunikasi yang baik dalam lingkungan keluarga? Mari kita simak dulu 10 karakteristik dari anak remaja yang wajib dipahami oleh setiap orang tua. 10 karakteristik dari anak SMA. Yang pertama, perubahan fisik, sosialisasi, perkembangan kognitif, karakteristik pribadi dan emosional, independen emosional dan pemberontak, modins ekstrim pada usia remajanya, identitas diri, hubungan sebaya, kemandirian dan batas pengujian, dan sikap egois. Itulah 10 karakteristik yang wajib dipahami oleh setiap orang tua. Apa saja sih tips-tips jitu yang perlu dilakukan untuk membuka keran komunikasi yang baik antar keluarga, khususnya kepada anak yang berusia SMA? Tips yang pertama, anak remaja melihat dirinya sebagai orang yang dewasa. Maka, jangan kaget ketika mereka lebih memilih sobat ketimbang keluarganya. Tapi, jangan sampai kita lengah sebagai orang tua. Kita harus mencari kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjalin kebersamaan di keluarga. Seperti jalan-jalan bareng. Itu tidak hanya memperkuat ikatan, namun juga berpeluang menjadi ruang untuk mengobrol yang asik bareng anak kita yang baru gede khususnya, atau anak ABG. Nah, inilah tips yang kedua. Kita sebagai orang tua maupun sebagai anak harus saling bisa membuka peluang negosiasi. Kenapa? Karena kunci dari hubungan harmonisasi antara orang tua dan buah hati remajanya adalah keterbukaan. Ketika anak kita sedikit memberontak, berarti anak atau orang tuanya sedang bermasalah. Konfrontasi ini erat kaitannya dengan anak yang kerap diabaikan. Jangan menyerah, diskusikan situasi ini secara dewasa dengan buah hati. Cobalah untuk menjelaskan situasi dan perasaan orang tua ketika anaknya pemberontak. Upayakan dengan cara setenang mungkin. Nah, inilah tips yang terakhir, yaitu tips yang ketiga, yaitu berikan ruang untuk buah hati. Sesekali beda argumen masih wajar, namun mengomel terus-terusan juga bisa merusak hubungan baik dengan anak. Terlebih ketika mendapati anak yang sering membanting pintu atau emosional. Orang tua jangan keburu naik darah dulu, lihat dulu situasinya. Apakah anak sedang butuh waktu sendiri? Tunggu situasinya tepat ketika anak remaja kita siap berbicara. Memberikan mereka sedikit kelonggaran akan membantu menunjukkan bahwa Anda percaya kepada mereka sebagai anak yang remaja. Nah, itulah tadi tips-tips mengenai membuka keran komunikasi yang baik di lingkungan keluarga. Jangan lupa, tips-tips tersebut harus dilakukan secara rutin atau harus selalu dibiasakan. Karena ketika tips tersebut dilakukan dan dibiasakan, maka akan timbullah harmonisasi di dalam lingkungan keluarga tanpa adanya miskomunikasi satu dan sama lainnya.
Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.